Saya bahas nak kisi-kisi ya. Yang pertama ada data begini. Pertanyaannya tepi bawah kelas pertama. Kelas pertama itu ini nak. Tepi bawah berarti pojok kiri kurangi setengah. 10 kurangi setengah 9,5. Tepi atas berarti pojok kanan tambah setengah. Berarti 15 tambah setengah sama dengan 15,5. Kemudian rata-rata. Maaf tadi belum ada frekuensinya ya. 2,8,4,6. Nah, berikutnya rata-rata. Untuk mencari rata-rata, kamu butuh data yang namanya data tengah. Bagaimana mencari data tengah? Angka ini dan angka ini jumlahkan. Berarti 10 tambah 15. Lalu bagi 2. 10 tambah 15, 25 bagi 2, 12,5. Begitu juga dengan yang bawah ini ya nak. Berarti ini 16 tambah 21. 16 tambah 21 dibagi 2 37 ya kan, ya enggak sih, 37 dibagi 2 berarti 18,5. 37 bagi 2 ya. Dari sini kamu bisa menyimpulkan ini ke sini jaraknya 6, berarti tambahkan 6 ke bawah. 24,5. Tambahkan 6 ke bawah 30,5. Kemudian masing-masing hasil perhitunganmu tadi kalikan dengan frekuensi. 12,5 kali 2. 18,5 kali 8. 24,5 kali 4, 30,5 kali 6. Nah, ini hasilnya berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Lalu ditambah. Nah, rata-rata adalah hasil ini. Kemudian frekuensi ini dijumlah nak. 2 tambah 8, 10 tambah 4, 14 tambah 6, 30, 20. Nah, rata-rata sama dengan hasil tadi dibagi 20. Gitu ya. Soal berikutnya, diketahui sebuah kotak itu ada 4 hijau, 2 biru, 3 merah. Oke. Peluang 1 biru dan 1 merah adalah. Nah, birunya ada berapa? Ada 2, diambil 1, berarti 2C1. Dan itu artinya kali. Merahnya ada 3, diambil 1, berarti 3C1. Namanya peluang itu per total. Berarti atas 2C1 dikali 3C1 dibagi. Totalnya ada berapa nak? 4 tambah 2, 6 tambah 3, 9. Total yang diambil berapa nak? 1 biru 1 merah berarti 2. Nah, itu tinggal ngitung aja. Masih ingat toh bagaimana menghitung kombinasi? Misalkan saya punya 7C3 berarti 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial dikalikan 3 faktorial. Apa 7 faktorial itu? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini dihitung dulu. 4 faktorial kali 3 faktorial. Nah, yang atas 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yang bawah 4 faktorial itu 4, 3, 2, 1. 3 faktorial itu 3, 2, 1. Yang sama corek. Nah, ini kalau dihitung berapa nak? 3 kali 2 kali 1 berapa? 6 ya. Nah, 6 bisa corek dengan 6 ini. Tersisa 7 kali 5, 35. Itu ya. Nah, ada soal berikutnya.
Dari 7 orang akan dipilih 3 menjadi ketua wakil sekretaris. Nah, kalau ada jabatan maka pakai apa, Nak? Permutasi. Dari 7 diambil 3, berarti 7 permutasi 3. Bagaimana permutasi itu? 7 faktorial dibagi 7 kurangi 3 faktorial. Selesai, coba dihitung. Nah, 7 orang dipilih 3 menjadi pengurus. Tidak ada jabatan, berarti kombinasi. Bagaimana? 7C3 sudah di atas ya tadi ya. Nah, ini yang materi baru, Nak. Turunan. Turunan, ini yang baru. Ini yang baru ya, Nak. Rumus turunan. Rumusnya tuh begini. AX pangkat N. Ya. Jika fx adalah AX pangkat N, maka turunan adalah A dikali N X pangkat N-1. Turunan itu dilambangkan dengan F aksen. Itu namanya turunan. Jadi masing-masing nanti kamu turunkan. 12X pangkat 3. Perhatikan posisinya jelas ya, Nak. A-nya 12, N-nya 3. Berarti 12.3 X pangkat 3 min 1. 36 X pangkat 2. 14 X pangkat 2. Bagaimana turunannya? Posisinya jelas ya. A-nya 14, N-nya 2. Berarti 14 kali 2 X pangkat 2 min 1. Berapa, Nak? 28 X pangkat 1. Berikutnya 10X. 10X itu kalau nggak ada pangkatnya berarti 1. Jelas, A-nya 10, N-nya 1. Masukkan ke rumus ini. Berarti 10 kali 1 X pangkat 1 min 1. 10 X pangkat 0. X pangkat 0 itu piro? 1. 10 kali 1 sama dengan 10. Terus min 5, Bu. Apakah ada turunan? Tidak ada. Syarat turunan harus ada X-nya. Kalau nggak ada X, nggak ada turunannya. Kemudian soal baru lagi tentang limit. Limit bisa disingkat lim aja. X mendekati 2. Ini artinya mendekati ya. Bagaimana cara ngerjakannya? Turunan. Atas turunannya apa? Bawah turunannya apa? Yuk, saya bahas yang atas ya. Yang atas kan X kuadrat min 4. Ya. Ingat, kalau nggak ada X-nya itu nggak ada turunan. Berarti ini nggak usah direken. Nah, tinggal ini. Apa turunannya? Kan rumusnya kan AX pangkat N ya, Nak. AX pangkat N itu akan menjadi A kali N X pangkat N min 1. Nah, soalnya kan X pangkat 2. Loh, A-nya berapa? Kalau nggak ada angka artinya 1. Berarti A-nya 1, N-nya 2. X, N-nya 2 min 1. 1 kali 2, 2. X 2 min 1, 1. Ini yang atas. Yang bawah, X min 2. Tetap ya. Min 2 nggak ada X. Berarti nggak usah dihiraukan. Tinggal X aja. Rumusnya tulis dulu. AX pangkat N akan menjadi A kali N X pangkat N min 1. Kalau X aja, ini kan X aja ya. X aja berarti A-nya 1, N-nya 1. Masukkan ke sini. A-nya 1, N-nya 1, X pangkat 1 min 1. 1 kali 1, 1. X pangkat 0. X pangkat 0 itu berapa? X pangkat 0 adalah 1. 1 kali 1, 1.
Jadi yang atas 2x pangkat 1, yang bawah 1. Kemudian apa arti angka ini? Artinya x-nya diganti 2. Jadi setelah nyari turunan, kamu tulis hasilnya apa, lalu x-nya diganti 2. Nah, sama dengan 2 yang depan tetap, x yang ini diganti 2, pangkatnya 1. 2 kali 2 berapa? 4 gitu ya. Kemudian berikutnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu akan dibentuk bilangan ratusan ganjil. Ratusan itu berapa angka? 3 angka. Ganjil itu lihat belakang. Ganjil itu berarti yang belakang itu 1, 3, 5, 7, 9 begitu ya. Tapi kan di sini nggak ada 9. Nah, 9-nya tak hapus aja. Gitu. Artinya yang bisa diisi di sini adalah 1, 3, 5, 7. Ini ya. Kemudian ada keterangan bahwa angkanya nggak boleh berulang. Saya anggap 1 tak pakai di sini. Maka di sini nggak boleh ada angka 1. Berapa aja? Semua angka kecuali 1. Berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang 2 tak pakai. Maka di sini nggak boleh ada angka 2. Berapa aja? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa angka di sini? 6 angka. Berapa angka di sini? 7 angka. Berapa angka di sini? 4 angka. Kalikan. 6 kali 7 kali 4. Hitung sendiri. Kemudian soal berikutnya, rata-rata nilai 10 siswa adalah 7,5. Jika Indah mengikuti ujian susulan dan nilai digabung, maka rata-ratanya menjadi 7,8. Nilai Indah adalah, itu ya. Caranya adalah, awalnya berapa siswa? 10 siswa, rata-rata 7,5. Indah bergabung, berarti sekarang ada berapa siswa? 11 siswa. Bagaimana mencari nilai Indah? Caranya 11 kali, tak kasih rumusnya dulu ya. Caranya adalah siswa akhir dikali rata-rata akhir dikurangi siswa awal kali rata-rata awal. Berarti 11 kali 7,8 dikurangi 10 kali 7,5. Udah, itulah nilainya Indah. Sorry, ini kali ya, Nak. Kemudian data tunggal ini gampang ya. Langkah pertama urutkan 2, 3, 5, 5, 7, 8. Yang pertama, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Berapa modusnya? 5. Ya kan? Ada 2 5-nya, lainnya cuma 1. Median, ambil data yang ada di tengah. Mana data yang ada di tengah? Kebetulan ini yang tak lingkari tadi, tengah-tengah ya, Nak. Kiri 2 angka, kanan 2 angka. Bagaimana berarti mediannya? 5 tambah 5 dibagi 2. Kenapa? Karena ada 2 angka di tengah-tengah. Rata-rata dijumlah aja. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 7 tambah 8 dibagi 6. Hasilnya 5. Oh, 5 kabeh. Simpangan rata-rata. Cara mencari simpangan rata-rata adalah masing-masing data kurangi dengan rata-rata. 2 kurangi 5, rata-ratanya 5 ya. Harga mutlakan ditambah 3 kurangi 5 harga mutlakan, 5 kurangi 5 harga mutlak,
5 kurangi 5 harga mutlak, 7 kurangi 8 harga mutlak, terakhir 8, sorry kok 7 kurangi 8 sih nak, 7 kurangi 5, terakhir 8 kurangi 5 harga mutlak kan. Apa? Lalu dibagi dengan banyak data, ada 6. Apa itu harga mutlak? Hasilnya selalu positif. 2 kurangi 5 kan min 3 harga mutlak, tak tulis dulu ya. Min 3 kurangi 5 itu min 2, 5 kurangi 5 0, 5 kurangi 5 0, 7 kurangi 5 1, 8 kurangi 5 3. Lah iya punya efek puasa ini. 7 kurangi 5 kok 1. Nah, dibagi 6. Apa arti harga mutlak? Hasilnya positif 3, positif 2, 0 0 nggak usah dirakan, 2 3 dibagi 6, tinggal ngitung ya. Sebuah benda bergerak dengan fungsi posisi, maka kecepatan benda saat T sama dengan 2 adalah, untuk mencari kecepatan adalah turunan dari posisi. Jadi 2T pangkat 3 min 6T kuadrat terus 9T. Itu cari turunannya. Apa rumusnya tadi? Jika ada AX pangkat N, maka hasilnya A kali N X pangkat N min 1. Yuk, berarti yang ini 2 kali 3 X pangkat 3 min 1, 6X pangkat 2. Yang ini min 6 kali 2 X pangkat 2 min 1, min 12X pangkat 1. Kemudian yang ini 9 kali 1, kok X ya nak, T ya nak, T pangkat 1 min 1. Berarti 9T pangkat 0 sama dengan 9. Begitu ya. Jadi kalian sudah ketemu ini 6T pangkat 2, tak ganti T ya nak, min 12T pangkat 1 ditambah 9. Lalu T-nya masukkan 2. 6 kali 2 kuadrat kurangi 12 kali 2 pangkat 1 tambah 9. 6 kali 4 kurangi 12 kali 2 tambah 9. 24 kurangi 24 tambah 9 sama dengan 9. Ini yang A atau apa? Kecepatan. Sekarang bagaimana yang percepatan? Bagaimana yang percepatan? Percepatan itu adalah turunan dari kecepatan. Kalian sudah ketemu kecepatannya 6T kuadrat plus, min ya nak, min 12T pangkat 1 ditambah 9. Nah ini cari turunannya. Bagaimana turunannya? Lalu gantilah, karena ditanyakan percepatan saat T sama dengan 1, T-nya gantilah dengan 1, begitu. Nah, kurang 3. Berikutnya, sebuah perusahaan memiliki biaya produksi, biaya marginal. Biaya marginal adalah turunan dari biaya produksi. Jadi kamu cari turunan yang ini berapa, lalu X-nya diganti 10. Kerjakan ya. Berikutnya, turunan dari fungsi ya pecahan nak. Atas ada, bawah ada. Maka caranya gimana? Caranya adalah turunan atas kali fungsi bawah kurangi turunan bawah. Halo, cukup iki. Tak ulang. Turunan atas tuh ini ya, bawah itu ini, kali fungsi bawah. Dek, duduk. Dikurangi turunan bawah
kali fungsi atas dibagi fungsi bawah dikurung kasih pangkat 2. Coba. Terakhir, limit bla 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 sebagai X sama dengan X mendekati 2. Caranya masukkan langsung. Jadi, limit itu ada 2 bentuk ya. Ada yang begini saja, caranya langsung ganti 2 di soal. Langsung X-nya diganti sesuai dengan soal ya. Kalau X-nya 2 ya langsung ganti 2. Tapi kalau bentuknya begini, seperti ini, maka beda cara. Caranya gimana? Kayaknya di atas tadi sudah saya jelaskan. Yang atas cari turunan, yang bawah cari turunan, lalu X-nya diganti angka. Oke, semangat belajar.